Lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? Lauh Mahfuz kemarinnya. Masih dalam sifat bako, pembahasan sifat bako. Kemarin kita sedang membahas 8 perkara, 8 makhluk yang dikekalkan, yang tidak akan hancur. Halaman 20 ya, halaman 20 yang di bawah. Ini masih dalam bahasan sifat bako. Bako itu kemarin artinya apa? Kekal, tidak ada akhir. Allah wajib kekal, Allah abadi, Allah tidak akan hancur, tidak ada akhirnya. Selain Allah ada nggak yang abadi? Tidak ada. Selain Allah nggak ada yang kekal. Begitu pelajarannya itu ya. Bako, Allah itu wajib kekal, wajib abadi. Selain Allah berarti tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Kita semua makhluk-makhluknya ini ya, tidak ada yang abadi. Apapun tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Umur tidak ada yang abadi, kesehatan tidak ada yang abadi, kebahagiaan tidak ada yang abadi, kesedihan juga sama, tidak abadi, sehat nggak ada yang abadi, sakit juga sama, tidak ada orang sakit terus, nggak ada, pasti ada sembuhnya. Udah sembuh, udah sehat, nggak ada orang sehat terus, pasti ada sakitnya. Dagang nggak selamanya untung, untung itu nggak abadi. Rugi juga sama, nggak abadi. Nggak ada orang dagang untung terus, rugi terus, nggak ada. Nah ini pelajarannya ini ya, yang harus kita jadikan di garis bawahi. Masalah berat banget ini, banyak banget ini, susah banget ini, nggak apa-apa. Toh itu juga nggak abadi. Ntar udah waktunya beres mah beres. Mau diantepin, mau diberesin, mau diapain beres aja pokoknya mah. Karena nggak ada yang abadi. Kayak kita sakit, mau diobatin, kagak diobatin, ntar waktunya sehat-sehat. Nah tinggal itu doang masalahnya ya. Mau cepet apa mau lama? Mau meninggal dunia apa mau sehat? Nah gitu doang paling masalahnya. Disitulah makanya kita diwajibkan ikhtiar, kita diwajibkan usaha. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ini akidah ahli sunnah ya. Padahal mah sakit teh diobatin gak diobatin, sakit itu gak bakal abadi, nanti bakal hilang, bakal sehat sebetulnya mah. Cuman kata Allah ini sehatnya mau cepet apa mau lama, gitu doang. Kalau pengen cepet ya obatin, tapi kalau pengen lama ya antepin, tapi nanti sehat. Atau yang kedua, ini mau sakit sampai meninggal apa mau hidup lagi, paling begitu. Kalau pengen hidup, masih pengen panjang umur atau obatin. Tapi pada dasarnya penyakit itu sama-sama tidak abadi, gitu ya. Ini pemahaman pelajaran dari bakonya ini nih yang harus jadi renungan buat kita, penjiwaan dan diamalkan. Dari sifat bako Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah. Nah, kemudian kemarin ada 8 makhluk, 8 perkara yang diabadikan oleh Allah. Allah ini mah yang mengabadikannya. Ini mah nggak bakalan hancur, nggak bakalan. Walaupun tetap dulunya mah nggak ada, dulunya tidak ada, kemudian diciptakan sama Allah, kemudian diabadikan. Beda sama Allah ya. Kalau Allah mah kan nggak ada permulaan, kidam. Kalau ini mah yang 8 ada permulaan, dulunya kagak ada, gitu. Setelah ada, setelah diciptakan, kemudian diabadikan.
udah nggak bakalan hancur. Ada berapa kemarin? 8. Yang pertama apa? Kolam. Kolam itu apa? Pulpen, alat tulis lah kalau kata kita ya, alat tulis lah, pulpen. Yang kedua, Lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu apa? Papan bor lah kata kita mah ya, papan bor. Lauhun, lauhun itu adalah papan. Lauhun itu papan artinya. Mahfuz yang dijaga. Jadi papan yang dijaga oleh Allah, nggak bakalan rusak. Jadi papan bor lah kalau kata kita mudah gitu ya. Nah kemarin kita sedang membahas yang ditulis, yang nulisnya kan kolam, pulpennya kolam, nulisnya di papan bor di lauh mahfuz. Yang ditulis di lauh mahfuz itu kemarin ada berapa? Satu kemarin apa? Al-Quran, itu ditulis di lauh mahfuz. Yang kedua apa? Semua takdir, apa-apa yang akan ditentukan, ditetapkan oleh Allah itu ditulis ya, udah ditulis semua tuh di lauh mahfuz. Takdir kita dari mulai kita lahir sampai nanti meninggal, sampai nanti apakah kita ke surga, apakah kita ke neraka, itu tulisannya udah ada semua. Maka sekarang kita di dunia ini hanya apa? Menjalankan skenario nah gitu doang kan ya. Kayak artis main film, syuting itu hanya mengikuti alur cerita, naskah yang sudah ditulis oleh sutradara, produser atau penulis. Kayak begitu doang. Kira-kira bisa nggak itu artis main film keluar dari naskah? Bisa nggak? Keluar dari alur cerita bisa nggak? Nggak bisa. Kamu ngomongnya harus begini, apalin, kan begitu kata sutradara. Nanti kamu jadi ini perannya, kan begitu. Itu semua artis nggak ada tuh yang bisa keluar dari situ, nggak bisa. Kalau artis ngelawan sama sutradara sama produser, nanti akibatnya apa? Dipecat. Udah, jangan main film sama gua lu, nggak bisa diatur lu mah, ngelawan mulu. Nah gitu. Sama kayak kita juga hidup di dunia. Kita nggak bisa keluar dari skenario Allah, nggak bisa. Kalau kita coba ngelawan sama Allah diancam di dalam hadis qudsi. Malam yasbir ala balai walam yardo ala qodoi fal yahruj minad dunya wal yajdahid robban siwai. Nah itu ancaman Allah. Siapa orang yang kagak sabar terhadap balaiku, siapa orang yang kagak ridho terhadap takdirku, maka keluar aja lah dari bumiku, kata Allah. Cari lagi Tuhan selain aku, kata Allah begitu. Parah itu mah udah ya, ancamannya udah tegas banget itu mah ya. Artis, kalau kamu main film gak nurut sama aku, disuruh peran ini kagak mau, ngelawan mulu, udah dah sono aja dah, cari lagi produser film yang lain selain aku. Diusir kita sama sutradara. Kalau diusir sutradara, bisa nggak nyari tempat film yang lain? Banyak, PH film banyak. Tapi kalau Allah yang ngusir, ya Allah. Dari Bekasi kita diusir sama Allah, mau pindah kemana? Ke Garut, Garut juga punya Allah. Jangan Garut, Amerika juga punya Allah. Ini ya. Ini pelan-pelan direnungi sama kita. Iya ya, kita hidup cuma ngejalanin skenario doang. Kemarin udah dibahas panjang ya. Gak apa-apa, saya mah perannya jadi pembantu, dia mah perannya jadi majikan, gak apa-apa. Honornya mah sama kok. Ntar kalau udah beres main film dikasih honornya sama. Biarin Mayajid mah sebagai guru, saya mah jadi murid, gak apa-apa. Toh pahala ngajinya mah sama kok. Mayajid sejam pahalanya segitu, ibu-ibu ngaji sejam pahalanya segitu. Gak apa-apa, saya mah jadi orang miskin, dia mah jadi orang kaya. Kalau saya sabar dengan miskin, dia bersyukur dengan kekayaan, pahalanya sama kok. Kenapa harus sirik? Yang penting mah kita semua profesional. Perankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Kalau lagi jadi orang miskin, yang benar jadi orang miskinnya,
Kalau jadi orang kaya yang benar juga jadi orang kayanya, kan begitu ya. Gak usah ada yang sirik sama peran orang masing-masing. Wala tamudanna ainaika ila mamata'na jahrotal hayatid dunya. Jangan kamu suka manjangin mata ngelihat banda orang. Gak boleh. Gak boleh kata Allah. Ayo aja ngeliatin banda orang. Waduh, udah ganti lagi motornya. Aduh, udah ganti lagi aja mobilnya. Aduh. Jangan kata Allah, jangan. Kenapa? Karena rezeki yang aku berikan kepada kamu itu rezeki yang terbaik. Khairun wa abqa. Belum tentu banda yang orang miliki kalau dikasih nama kamu itu jadi kebaikan. Belum tentu, belum tentu. Pengen banget punya mobil kayak tetangga, belum tentu tuh mobil itu kalau dikasihin ke kita, mobil jadi kebaikan buat kita. Belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Makanya itu jangan sirik kata Allah. Jangan iri terhadap banda yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada orang lain. Belum tentu jadi kebaikan buat kita. Udah aja syukuri, terima apa yang Allah berikan kepada kita. Udah gitu aja. Terima kasih ya Allah, dengan harta saya segini, saya hari Selasa jadi bisa ngaji. Alhamdulillah dengan kerjaan saya yang penghasilannya segini, sholat johor masih saya laksanakan. Kalau ada muludan saya masih bisa nyumbang. Ya Allah ini berkah banget udah rezeki ya Allah, udah alhamdulillah ya Allah, udah berkah banget. Udah nggak usah ditambahin, udah. Cukup, udah gitu aja. Kan ini udah berkah banget kan, nyata banget ini berkah ya. Coba kalau kita dikasih mobil surang 3, ya. Dikasih Indomar surang 10, ya. Kata kita kan enak banget ya, yang punya Indomar seluruh Indonesia kayaknya hidupnya enak banget. Buat dia enak, buat dia mungkin enak ya. Tapi kalau itu dikasihin ke kita belum tentu jadi enak, gitu maksudnya. Karena setiap orang beda-beda nasibnya yang Allah gariskan. Karena perannya beda-beda, begitu ya. Jangan mengambil peran orang lain, jangan. Itu ya, kemarin itu udah. Kemudian sekarang yang ketiga yang ditulis di Lauh Mahfuz itu apa? Bukan aras, ini Lauh Mahfuz. Yang ditulis di Lauh Mahfuz yang ketiga, bukan yang ketiga yang diabadikan, bukan. Kemarin kan kagak ada yang bisa ngejawab. Ditunda tuh 1 minggu sampai Selasa hari ini. Barangkali udah ada yang dapat wangsit, dapat jawaban. Apa yang ketiga? Unu nyaho? Iya. Mantak ngaji gitu nyaho mayajid, mun geus nyaho moal ngaji. Tak ngaji ge hayang nyaho, hayang artinya. Ya tuh ya. Ada? Oh iya. Ya nyaho tuh ya, nu katilu naon ya? Maulidan jadinya kapan Ibu Ketua? 16 September. Masih bulan Mulud? Iya. Pokoknya ulah keluar di bulan Mulud. Alhamdulillah. Tanggal 16 nya Selasa besok bukan ya? Oh, satu lagi ya. Ya. Berarti 2 Selasa ti ayeuna artinya. Siapin segala-galanya dah, kita meriahkan maulidan kita. Ieu tapi nya biqadril imkan, maksudnya semampunya kita, maksudnya jangan mengada-ada gitu ya. Yang punya entog bawa entog begitu, yang punya ayam bawa ayam. Saya cuman punya kue 10 biji, ya udah. Jangan nyari yang kagak ada. Ingat ya, jangan sirik sama peran orang. Jangan. Upi besok maulid mau apa? Upi mah duitnya banyak, mau motong kambing. Ya udah biarin. Biarin, jangan sirik sama Upi ya. Karena perannya emang dijadiin itu Upi mah. Ya isukan maulid rek mau naon? Aqua botol hiji kajeun.
kajen emang bisa na aqua botol hiji kan itu nya. Ulah sirik. Sama aja ya. Jangan sirik sama peran orang lain ya. Pokoknya boga naon we bawalah isukannya orang niatkeun untuk mengagungkan memeriahkan acara maulid kita. Jangan dilihat maulidnya kecil-kecil, jangan ya. Yang dilihat itu pengorbanannya. Wah ini mah kita ngaji doang kecil-kecilan, nggak ada kecil gede maulid mah ya. Yang dilihat itu pengorbanannya. Sekuat apa, sebesar apa pengorbanan kita untuk Kangjeng Nabi, nah gitu. Ingat yang pertama maulid itu siapa? Yang pertama merayakan maulid itu siapa? Ketika Nabi lahir ya, yang paling pertama merayakan kelahiran Nabi itu siapa? Ketika Nabi lahir itu dulu ya. Udahlah ini mah nanti aja besok pas maulid ya. Jangan dibahas sekarang, ini ntar kan buat materi penceramahnya saya, Ibu Ketua. Penceramah minimalis saja ya. Ya, itu nanti kita bahas besok berarti ya. Siapakah yang paling pertama merayakan maulid? Yang kedua, siapa saja yang patungan, udunan untuk acara maulid itu siapa? Siapa saja di zaman Nabi ya dulu ketika Nabi lahir. Terus ketika dia patungan, dia dikasih apa sama Allah? Gitu ya. Saya tangke orang bahas ya tanya pas maulid ya tanya. Pokoknya dari sekarang yang semangat aja patungan gitu ya. Siap merayakan kemudian siap patungan. Karena orang yang patungan bulan maulid itu waduh nggak main-main pahalana ya Allah. Pokoknya TUP udah jangan diganggu gugat kambing, udah biarin. Jangan diaru-aruin, TUP mau udah biarin ya. Yang bisa ngikutin silahkan, yang enggak jangan maksain ya. Yang punya ayam, yang punya telur, apa aja bebas lah. Yang penting patungan gitu ya. Saya nggak punya apa-apa, Majid punya mulut doang sama perut, nggak apa-apa. Berarti patungan makan, berarti kan ya. Kalau semua ngasih nggak ada yang makan, repot ya. Rek dikamanakeun ya. Anu mere kudu aya anu narima kan gitu. Itu ge patungan sama patungan ya. Ibu Ketua nanti tetangga-tetangga diundang ya. Diajak tetangga sekitar, diajak. Kali aja habis maulid jadi ikut ngaji nantinya ya. Undang maulid aja, undang maulid. Yang ketiga yang ditulis di Lauh Mahfuz adalah amal. Naon? Sugan teh naon. Sampai ditunda 1 minggu kirain mah apa? Oh amal. Nyaho Majid amal mah sugan teh naon ya. Tahu ya juga sebetulnya mah tahu, cuman sugan teh naon. Ibu-ibu nih, sekarang kan kita beramal. Amal kita ada yang nulis kagak? Tadi tulisnya di mana? Kan udah tahu itu kan, kita udah tahu ya. Amal baik ditulisnya sama siapa? Haji Rokib almarhum ya. Allahumma firlahu warhamhu ya. Malaikat Rokib yang nulis amal baik. Amal buruk yang nulis siapa? Atid. Ada gak nama orang Atid? Gak ada. Karena tukang nulis amal buruk ya. Bisa jadi goreng. Kalau Rokib ada, Rokib mah ya. Dipakai lah Rokib karena nulisnya amal baik. Itu teh ditulis sama malaikat Rokib sama malaikat Atid. Kemana-mana itu teh ngikutin kita. Kemana-mana ngikutin kita. 2 sekretaris yang ada di dalam diri kita. Ada satu lagi malaikat apa yang ada di dalam diri kita? Malaikat maut mah itu mah umum ya, umum. Semuanya itu mah dipantau sama malaikat Ijroil. Ini mah yang ngikutin di kita ya. Hafazo ya. Itu tugasnya apa? Menjaga kita ya, malaikat Hafazo itu ya.
Di dalam kuping kita ada apa? Tai kuping ya. Ada tai kuping ya. Di dalam hidung ada apa? Ada upil ya. Kira-kira semut doyan gak sama upil? Doyan banget. Doyan banget. Ibu-ibu ngupil, upil taruh di keramik. Nah, itu dimakan sama semut. Doyan banget. Tapi kalau kita lagi tidur, ada gak semut makanin upil di hidung kita? Nah, itu yang ngejaganya malaikat hafazoh. Wah, kalau kagak dijaga, Masya Allah, bangun tidur ini udah semut semua. Tai kuping sama, dimakanin juga sama semut itu. Untung dijagain sama malaikat hafazoh ya. Jadi 3 ya, Rokib, Atid, sama malaikat hafazoh. Terus udah ditulis amal kita, disetorin ya sama malaikat. Disetorinnya itu kapan? Amal kita disetorinnya kapan? Itu yang tahunan. Itu mah tahunan, itu mah ya tutup buku. Kalau harian setiap subuh dan itu harian, setiap hari ya. Jadi pergantian shift malaikat pencatat amal itu di subuh sama di asar. Makanya kata Nabi, jaga subuh dan asar, jaga. Karena di situ malaikat sedang pergantian shift. Jangan sampai pas kita disetorin, pas kita lagi ngorok gitu misalnya ya. Pas kitanya lagi kagak sholat, jangan sampai begitu maksudnya. Jadi subuh sama asar itu jaga, karena itu pergantian malaikat. Kalau mingguan, hari apa? Selasa dan Rebo. Ada yang bilang Kamis, mingguan ya. Selasa, Rebo, Selasa Kamis dah pendapat ya. Ada yang hari Selasa dan hari Kamis. Kayaknya Selasa mah jangan sampai kagak ngaji ya, aduh bahaya. Pas lagi disetorin, pas lagi kagak ngaji nanti itu ya. Kan kalau lagi begini mah hebat nih ya. Aduh, lagi ngapain kata Allah, hambaku lagi pada ngaji ya Rob. Wah, subhanallah ya. Pas lagi disetorin, pas yang lagi bagus amalnya ya. Selasa, Kamis. Lagi ngapain? Hambaku pas disetorin lagi puasa hari Kamis. Ah ya, luar biasa ya, Kamis. Nah, ada yang tahunan, nah pas malam nisfu Sa'ban. Nah, itu disetorin kemana? Ke langit, ke Allah. Nah, nanti ditulisnya di Lauh Mahfuz. Ditulis tuh di Lauh Mahfuz semua amal kita, yang baik, yang jelek, semuanya ditulis. Kenapa ditulis? Karena nanti di akhirat catatan amal kita bakal dibalikin ke kita. Nanti kan buku catatannya dikasihin ke kita ya di akhirat ya. Ada yang nerimanya tangan kanan, ada yang nerimanya di tangan kiri, ada yang nerimanya di mana? Buku punggung ya. Buku catatan amal kita nanti ya. Sama Allah tuh ada yang dikasihinnya di kanan, ada yang dikasihnya di kiri, ada yang di punggung. Kalau yang dikasihin di kanan udah jelas aman. Udah aman itu mah. Nanti ya ibu-ibu kalau di akhirat nih buku amal kita dikasih nama Allah di kanan kita, udah selamat, udah aman itu, udah aman, udah itu mah, udah tanda. Mudah-mudahan kita semua menerima buku amal di tangan kanan kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau di tangan kiri 50-50. Kalau di tangan kiri masih 50-50 ya, bisa selamat bisa celaka dah kalau tangan kiri mah ya. Sholat iya, ngomongin orang iya. Nah itu yang di tangan kiri kayak begitu tuh ya. Sholat iya, ngambil duit di celana suami iya lah kayak begitu dah itu ya. Yang di tangan kiri itu begitu dah modelnya ya. Yang paling parah di punggung. Nah ini orang kafir. Udah itu mah neraka. Udah itu kalau di punggung mau dan neraka itu mah ya. Nah itu nanti buku catatan amal kita dikasihin. Ada semua itu ya, dari mulai kita balik. Dari mulai kita balik sampai meninggal dunia, semuanya ditulis rapih, nggak ada yang kelewat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran. Artinya apa itu?
Apal kan ayat tadi apal ya? Artinya naon? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah heula saroyaloh heula. Khairan yarah dulu ya. Siapa orang yang beramal seberat biji sawi teh seapa tuh? Saking kecilnya ya. Ada orang beramal sedikit banget, sedikit. Walaupun sedikit itu amal baik. Khairon, amal baik sedikit. Yaroh. Yaroh itu apa? Nanti akan diperlihatkan di akhirat. Diperlihatkan di buku catatan amal ya. Ditulis nanti dikasihin ke kita. Begitupun sekecil apapun kita berbuat buruk, saron, yaroh, itu pun akan diperlihatkan nanti di akhirat. Hati-hati ya, hati-hati kita nih. Jangan sampai bikin amal jelek sekecil apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyepelekan amal baik sekecil apapun. Jangan. Pokoknya amal baik, mau yang kecil mau yang gede, kerjain, laksanain. Besok mau maulid, pengennya kayak Teh Upi ngasih kambing 1, tapi kagak mampu. Daripada ngasih telur doang, malu, udah nggak usah. Nah, jangan begitu ya. Jangan. Akhirnya yang gede kagak, yang kecil kagak, kan itu ya. Pokoknya beramal mah kalau kuat gede-gede, kalau nggak kuat kecil juga laksanain aja. Karena semua ada catatannya. Jangan disepelein. Masa nyumbang maulid 10.000? Nggak usah 10.000. Memang adanya 10.000, kasih 10.000. Bisanya cuma ngasih lengkeng doang sekilo, ya udah bawa aja lengkeng sekilo. Nggak usah buat apa ini mah tanggung, nggak ada tanggung beramal mah ya. Lakuin. Mau kecil juga karena ada catatannya. Yang penting apa? Ikhlas. Nah itu ya. Ngapain beramal dikit kagak ikhlas? Mendingan gede ikhlas, kan begitu ya. Karena yang penting mah ikhlas. Terbalik mah ya Jin. Buat apa beramal gede enggak ikhlas? Kumaha? Mendingan seeutik ikhlas daripada gede teu boga teu ikhlas. Ulah salahnya. Lebih baik beramal sedikit ikhlas daripada besar nggak bisa. Nggak punya dan nggak bisa ya. Mendingan sedikit ikhlas daripada gede nggak bisa, kan itunya. Nggak apa-apa jeruk setengah kilo ge ikhlas daripada kambing 1 kagak punya duitnya, kan gitu ya. Jadi yang penting mah ikhlas ya. Kemudian amal itu yang ditulis adalah amalnya, yang dibales adalah amalnya, yang diperlihatkan adalah amalnya. Nih perhatiin nih. Ini juga suka ada yang salah soalnya. Amal itu apa ibu-ibu? Amal teh naon? Perbuatan. Jangan make baik, jangan. Amal itu perbuatan, pagawean. Jangan make baik, jangan. Nanti baru amal dibagi 2. Ada amal baik, ada amal. Tapi harus tahu dulu amalnya. Amal itu apa? Perbuatan. Ini ngaji, amal bukan? Amal. Ngaji teh amal. Baik apa buruk? Nah gitu ya. Mengajid ya, ngomong tadi coblak ngomong ya. Amal bukan? Amal. Ini amal namanya. Ini malaikat sibuk ini. Nulis terus ya. Aduh, semakin lama ngaji terus gitu ditulis terus. 2 menit, 3 menit, 4 menit ditulis terus nih sama malaikat. Ya Allah, ini amal ngaji nih ya Allah. Setengah jam, 1 jam, 2 jam tulis terus. Mending lama, mending sebentar. Jangan masak ngaji, jangan masak. Ulah lila ngaji nah. Karena kita juga kan abis pulang ngaji kan punya amal lagi ya.
punya amal lagi ya. Bukan berarti beres ngaji nggak beramal kan. Nanti kalau habis ngaji amalnya apa? Masak, nyuci, dagang. Banyak ya, amal kita banyak dah. Jadi kita bagi-bagi aja waktunya, kan gitu ya, bagi-bagi waktunya. Jadi amal itu perbuatan, itu yang ditulis, perbuatan. Ada yang baik, ada yang buruk, ditulis semua. Mau baik mau buruk ya ditulis. Nanti di akhirat yang diperlihatkannya, yang dibalasnya sama Allah amal kita ya, amal kita. Ingat-ingat nih, perhatiin, amal kita. Hari Selasa ngaji dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu tulisannya ada tuh. Nanti diperlihatin sama Allah. Nih, pahala ngaji kamu nih hari Selasa tanggal sekian. Kamu ngaji ya dari jam 8 sampai jam 10. Dilihatin tuh. Berarti ngajinya 2 jam, pahalanya. Nah, ini sama Allah. Ini pahalanya ya, gajinya ini. Nah, itu nanti begitu ya sama Allah tuh. Langsung ini amalnya, ini gajinya. Jangan kita punya anggapan yang dibales itu adalah hasil dari amal. Nah ini nih, hati-hati nih ibu-ibu ya. Jadi yang dilihatin, diperlihatkan dan dibalas nanti di akhirat itu bukan hasil amal, bukan. Tapi amalnya, bukan hasil dari amal, bukan. Ngerti tuh? Ngerti gak ibu-ibu? Yang diperlihatkan di akhirat, yang dibalas, dipahalain sama Allah itu amal, bukan hasil dari ngerti gak? Kumaha? Ya? Catatan amal. Ya? Bukan. Bukan. Nah ini nih ya, takut salah, kita lurusin nih. Jadi yang diperlihatkan nanti di akhirat amal, yang dibalas oleh Allah juga amal. Hasil dari amal kita ya, tidak diperlihatkan dan tidak dikasih pahala. Dengarti kan? Hente. Supaya dijelaskan. Amal kita sekarang apa? Amal kita nih sekarang apa? Ngaji, nuntut ilmu. Ini amal kita ya. Hasil dari ngaji naon? Hasil. Pintar, dapat ilmu ya. Pintar dapat. Nah, awas, harus paham nih pelan-pelan. Amal kita sekarang ngaji. Ibu-ibu, Mang Yajid naon? Ngajar. Hasil dari ibu-ibu ngaji naon? Pintar, dapat ilmu, paham, ngerti. Itu hasil ya. Hasil dari amal ngaji. Hasil dari amal Mang Yajid naon? Iya, amalnya ngajar. Mang Yajid amalnya ngajar, ibu-ibu amalnya ngaji. Hasil dari ngaji, ibu-ibu menang pintar, menang ilmu. Mang Yajid dia amal ngajar, hasilnya naon? Jangan ngomong pahala mentar, belum nyampe. Ini kita masih di dunia, kita bicara dunia. Apa hasil amal dari Mayaji dari ngajar apa? Bebas kewajiban. Bukan. Ibu-ibu juga sama, ngaji bebas kewajiban kan? Tapi bukan itu maksudnya. Ibu-ibu kan dengan ngaji jadi pintar, hasilnya kan gitu ya. Nah kalau Mayajid ngajar, naon anu dihasilkan dari ngajar Mayajid apa? Ya. Bukan amplop. Bukan itu ya. Sama. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang ngaji dengan ngaji jadi pintar, yang ngajarin kata Allah ya, orang kalau mau ngajar, guru, maka nanti sama Allah dikasih ilmu yang sebelumnya dia kagak tahu. Ini bedanya ilmu sama harta. Harta kalau dibagiin habis,
Tapi kalau ilmu mah semakin diajarin ke orang teh ditambah terus. Itu hasilnya sama ya, sama itu hasilnya ya. Nah, contoh deui. Ada tetangga kita, saudara kita yang belum pengen ngaji, belum doyan ngaji. Maka amal kita apa? Ngajak, amal kita ngajak ya. Ayo ngaji, ayo di WA, di samper, ayo ngaji. Itu amal kita ya. Kalau ada tetangga saudara yang belum doyan ngaji, amal kita itu ya. Hasil dari ngajak apa? Hasil dari ngajak apa? Jangan ngomong pahala. Ini kita di dunia dulu, ini urusan dunia. Nanti kan di akhirat itu ya. Kita yang di dunia dulu. Kalau kita ngajak, hasilnya apa? Ngikut. Itu kan hasilnya kan ya. Kalau kita ngajak, hasilnya ngikut kan. Jadi ikut ngaji, itu kan hasilnya ya. Kalau ngaji hasilnya pintar. Kalau ngajak orang hasilnya ngikut. Kan itu ya. Ingat, perhatikan. Tugas kita amal ya. Beramal aja, beramal. I'malu kata Allah di Quran. Beramal. Waktunya ngaji datang, itu amal. Ada tetangga saudara yang belum mau ngaji, ajak, itu amal kita. Anak nih belum sholat, suruh, itu amal kita. Ayo nak sholat, itu amal kita. Sakit, amal kita. Berobat, itu amal kita. Lapar, makan, itu amal kita, makan. Dan itulah yang akan dicatat dan dibalas nanti di akhirat sama Allah. Amal kita yang tadi itu ya. Hasilnya enggak, hasilnya mah pinter, enggak ada balasannya. Orang ikut ngaji, enggak ada balasannya. Anak disuruh sholat, enggak ada balasannya. Enggak ada itu mah, enggak ada. Ayo sambil ngelamun ya. Ayo. Ya. Iya. Ada yang kalau sholat kita ngomel, itu kan amal kita ya. Itu semakin banyak kita ngomel, berarti amalnya semakin banyak kan. Ini amal baik nih ngomel, kan itu ya. Maksudnya ngomel kebaikan ya. Jangan orang kagak ngapa-ngapa diomelin ya. Ini mah dia kagak mau ngaji, kagak nutup aurat, kagak mau sholat, mabok mulu kita omelin kan ya. Itu kan amal ya. Hasilnya apa dari ngomel? Hasilnya apa? Orang jadi mau ngaji, orang yang asalnya kagak sholat jadi sholat, kan itu hasilnya ya. Tapi hasil itu nggak ada balasan, nggak ada catatan, nggak ada balasan. Yang dicatat mah ngomelnya, yang dicatat mah minum obatnya. Itu amal kita minum obat kalau lagi sakit. Udah minum obat sembuhnya mah nggak ada tulisan. Oh ini pahala sembuh, nggak ada. Yang ada itu nanti di akhirat pahala minum obat, pahala ngejual kebun buat Nah itu yang ditulisnya itu. Semakin banyak, semakin berat amalnya, semakin gede pahalanya. Yuk sambil ngelamun ya, direnungin. Ini takut salah kemarin kita. Ini dilempengin sekarang nih. Makanya kalau ada orang yang susah diajak ngaji, kita harus seneng. Ya. Kalau anak susah disuruh sholat, kita harus seneng. Kalau suami disuruh sholat kagak mau mulu, kita harus seneng. Ya kan? Puyeng-puyeng dah ibu-ibu dah ya. Ini naikin sedikit, ini ngajinya naikin sedikit gitu ya, biar kita rada naik pemahamannya, dikit dulu gitu ya, kita naikin. Harus sampai ke situ nanti kita ngajinya maksudnya. Kita kan kalau sekarang nyuruh bocah, nyuruh anak kagak sholat, nyuruh anak sholat, terus kagak sholat, gak bangun, dibangunin kagak bangun, kesel kan kita ya, jengkel. Lu anak dajal gitu. Dasar lu anak setan. Kesel kita. Kenapa kita kesel? Karena salah mindset, salah orientasi, salah cara berpikir. Disangka kita amal itu yang berpahala yang dicatat adalah kalau itu anak sholat. Disangka kita kan kemarin, kita nyuruh sholat itu anak sholat, kita dapat poin. Disangka kita begitu.
Ngajak tetangga kagak mau ngaji-ngaji, kesal kita. Bosan gua ngajak lu. Udah berapa kali udah gua WA, udah gua samper lu kagak mau ngaji. Udah bosan lu, masa bodoh lah lu. Emang lu mah ahli sesat kali. Wah, udah apa aja kita ngomong. Kita dah kesal. Kenapa kita kesal begitu? Karena kita punya anggapan keberhasilan itu yang berpahala kalau kamu diajak ngaji, ikut ngaji sama saya, kan gitu ya. Nah itu yang harus kita lempengin, yang harus kita lurusin. Amal itu bukan begitu. Amal itu ngajakin, amal itu ngomel, amal itu cerewet. Nah itu amal. Amal itu minum obat, amal itu ngaji, amal itu makan. Itu disebutnya amal, perbuatan. Hasil itu mah bonus. Bonus dari Allah. Kita ngajak ngaji, kalau Allah lagi ngasih bonus, yaitu orang nurut. Kita nyuruh anak kita sholat, kalau lagi dikasih bonus, yaitu anak sholat. Kalaupun tidak, bukan urusan, nggak ada urusan buat kita. Kira-kira pahala kita hilang nggak kalau nyuruh sholat ke anak agak sholat, pahala kita hilang nggak? Ya iya begitu kan? Kenapa jadi jengkel? Makanya tadi kata saya harusnya mah seneng kalau anak disuruh sholat kagak sholat, ya kan? Kalau ngajak tetangga saudara kagak mau ngaji mulu harusnya seneng kita. Coba ibu-ibu ngajak tetangga nih, ayo ngaji Selasa, diajakin mau datang Selasa, besok datang lagi, bahkan duluan dia datangnya. Beruntung apa rugi? Ngajak tetangga, yuk ngaji yuk Selasa, ngaji ngikut, mau. Selasa besok kita belum nyampe dia udah datang, rugi. Ya itu nanti bahasan selanjutnya. Ya ada itu ada ya. Tapi dari sini dulu ya. Karena kalau kita ke situ nanti jadi loncat bahasannya ya. Itu ada bahasannya. Kalau dia ngaji gara-gara disuruh sama kita, ada nggak pahalanya? Nah itu ada ya, bahasan itu ada ya. Cuman ntar dulu. Yang ini dulu nih kita lempengin. Karena sebenarnya banyak yang salahnya di sini sebetulnya mah. Kalau yang tadi makanya udah gak usah dibahas ya. Mandalla ala khairihi kapa ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka pahalanya sama seperti yang Nah itu mah udah gak usah dibahas. Guru-guru udah banyak ngejelasin. Ini yang jarang yang ini nih, yang kalau nyuruh orang ngaji kagak mau ngaji dongkol. Nah ini nih, ini gimana ini ya supaya kita nggak berhenti amal, maksudnya begitu ya. Kan kalau kesel kita jadi berhenti amal kan. Udah capek gua ngajakin lu, nggak mau mulu lu mah emang bukan ahli surga lu mah kali ya. Nah, akhirnya besok udah kagak ngajak lagi kita kan. Nah ini yang bahaya kan begitu, kita jadi berhenti amal. Padahal kita hidup sama Allah disuruh terus beramal. Kan begitu ya. Anak disuruh sholat kagak mau sholat, udah biarin dah lu, kan neraka dah lu kan. Jadi berhenti kita nyuruh anak sholat, ngebangunin anak sholat kan, jadi bahaya kan gitu. Nah ini makanya ini harus dipahaminya ini. Ingat tugas kita mah beramal, perbanyak amal, amalnya pastinya amal baik apa saja. Karena nanti di akhirat yang akan ditulis amalnya, yang akan diperlihatkan juga amalnya, dan yang akan dibalas pahalanya juga amal. Bukan hasil dari amal kita, bukan. Kayaknya kalau tadi tetangga diajakin ngaji kagak mau mulu, alhamdulillah, makasih ya, engkau telah membuat ladang amal buat saya, buat Selasa besok, kan gitu ya. Cuman jangan diomongin ya, ini jangan diomongin ya. Ini udah ranahnya ranah tasawuf ini mah ya, urusan rasa ini mah ya, jangan diomongin bahaya kan itu ya. Wah ini ibu-ibu ngaji sama Yaji jadi gila kali ini ya. Gua diajakin ngaji kagak mau malah bilang alhamdulillah kan itu ya. Wah ini Maya Jin kacau ini ngajarinnya ya. Itu bukan buat diomongin ya, itu ranahnya udah tasawuf, udah bagian hati itu mah. Daripada ngajakin dia kagak mau, apalagi kalau diajakinnya rada ngeyel. Alah, kamu ngaji tiap hari juga tetap aja pelit. Nah kan begitu ya. Kita malah jadi kesal kan. Nah makanya itu ngobatinnya kayak tadi. Kalau ada yang kayak begitu, orang yang diajakin kagak mau, nah ingat, iya ya kan tugas saya mah ngajak doang. Kan yang ditulis juga ngajaknya. Nanti juga yang bakal dipahalain di akhirat amal ngajaknya. Lu mau ikut mau kagak itu mah bonus dari Allah. Emang ada yang bisa ngasih hidayah ke manusia? Enggak ada.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Muhammad, kamu gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah mutlak milik aku, hanya akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Ya beda ya, ada ranah Allah, ada ranah kita, jangan dicampur adukan. Bagian kita aja maksimalin, ngajak, udah gitu aja. Urusan dia mau atau kagak itu mau urusan Allah. Allah mau ngasih hidayah apa kagak? Karena hidayah bukan milik kita, milik Allah. Tapi kan kita nggak rugi, semakin banyak ngajak dia, semakin banyak pula pahalanya. Kan begitu ya? Kan rada enteng hati kalau begitu mah ya. Iya. Nah, ini pemahaman tentang amal. Ngebangunin anak, kagak bangun-bangun, terus aja. Ayo nak, bangun dah, ini udah sedikit lagi siang. Nah, ayo nak. Dia misalnya kita bangunin dari jam 5 sampai jam 6 sampai udah habis waktu subuh kagak bangun-bangun, nggak sia-sia. Tapi kalau kitanya nggak ingat kesini, sekali ngebangunin nggak bangun, kedua kali rada teriak, ketiga kali, wah kan begitu kita ya. Akhirnya yang ada kita kesel, anak kagak bangun. Ngebangunin juga berhenti cuma 3 kali kan jadi bahaya. Tapi kalau ya nggak apa-apa, iya kan mamah mah cuman suruh ngebangunin doang. Nah, di hati ini ya, ayo nak bangun lagi nak, ayo nak. Semakin kita lembut ngebangunin, semakin tulus, semakin ikhlas, semakin dari hati, yang nerimanya juga hati anak kita. Kalau hatinya udah disentuh, anak bangun sadar dengan sendirinya. Gak usah ngomel-ngomel, gak usah teriak-teriak, gak usah bawa air segayung, gak usah. Kenapa tetangga-tetangga kita diajak ngaji kagak pada mau? Penyebabnya apa? Karena yang ngajaknya baru sampai mulut. Karena kita ngajaknya baru sampai mulut, baru sampai WA, belum hati yang ngajak. Coba kalau udah hati yang ngajaknya, ya Allah, sekali juga ngajak langsung ke bawah. Tapi kan pengen ngelatih hati biar bisa begitu teh butuh puluhan tahun. Ini ngajinya aja baru mulai, sekarang ini masalah ginian ya. Nah ini prakteknya berarti kan masih butuh puluhan tahun, tahu ada umur, tahu kagak kan gitu ya. Artinya apa? Beramal aja terus, ngajak aja terus. Ibu ketua di grup mau ngaji, share, ayo ngaji, ajak tetangga, apa aja udah ngecoblak aja di grup gitu ya. Karena setiap huruf yang kita ketik, ajakan untuk kebaikan, semuanya bernilai nanti di hadapan Allah. Jangan ngirit-ngirit kalau ngajak ngaji mah. Ibu, jangan lupa ya Selasa ngaji yuk, jangan begitu. Yang panjang bikinnya. Karena semakin panjang semakin banyak juga nanti pahalanya. Karena setiap huruf ada balasannya. Gitu ya. Capek mengejit di grup ngajak-ngajak yang hadirnya itu lagi nggak ada capek. Itu makan peluang dari Allah buat kita beramal, mau apa kagak kan gitu. Nggak ada capek, tambah semangat, minggu depan tambah semangat. Nanti kalau ini konsisten, kata Allah di Quran apa? Innallaha la nudi'u ajral muhsinin. Allah nggak pernah menyia-nyiakan jerih payah hambanya di dalam beramal. Allah itu zat sang mengapresiasi. Allah mah beda kayak kita mah susah mengapresiasi. Allah mah zat yang maha sang mengapresiasi. Kalau kita tekun, ngajak terus, sungguh-sungguh sampai hatinya semakin bersih, suatu saat itu orang pasti kebawa dengan kebaikan kita. Pasti. Tapi kalau kitanya berhenti ngajak, nggak ada harapan dong, dia jadi kebawa ya. Tapi kalau kita ngajak lagi minggu depan, ngajak lagi minggu terus aja, target lama-lama, capek gue diajakin lu mulai dah gue ngaji. Nah kan begitu, kebawa akhirnya kan begitu. Anak ini kalau dibangunin ya, sekali kagak bangun, 2 kali, lama-lama mak cerewet banget sih. Udah saya sholat kan jadi sholat, walaupun terpaksa kan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berhenti, itu anak gak bakalan sholat seumur umur, karena kita keburu putus asa, kesel, capek. Ya. Eta jangan obatan kesalna gitunya. Pemahaman dari sini nih ya, bahwa ternyata kewajiban kita adalah beramalnya, dan itu akan ditulis dan bakal dibalas, bukan hasil, bukan. Ini bahasan dari Lauh Mahfuz, itu ya, dari bahasan Lauh Mahfuz. Jadi ulang lagi, ada berapa yang ditulis di Lauh Mahfuz? 3. 1 Al-Quran, kedua takdir,
ketiga amal. Nah, itu pembahasan amal yang tadi. Sampai di situ, nanti besok kita lanjutkan nomor 3 aras. Mudah-mudahan manfaat.